Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita senantiasa selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama saya M Yusuf di Yusuf Avatar Channel. Untuk video kali ini saya akan menyajikan tentang bagaimana cara mengatur teks yang ada di dalam tabel ya, dengan menggunakan script HTML dengan software Sublime Text. Nah, untuk video kali ini nanti di akhir ada sedikit latihan yang akan saya sajikan, dan teman-teman bisa untuk mencoba latihan yang akan saya berikan di akhir video ini. Sebelumnya saya mohon maaf karena baru sempat untuk membuat video tutorial ini, dan semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Oke, langsung saja. Baik, adapun di awal video ini saya akan menyajikan tentang tujuan dari tema kita kali ini. Tujuan dari tema kita kali ini yaitu supaya kita mampu untuk membuat dokumen HTML yang berisikan tabel di dalam halaman browser. Nah, selanjutnya, nah ini dia bagaimana mengatur peletakan tabel di dalam sebuah halaman website ya. Untuk mengatur peletakan tabel di dalam sebuah halaman website atau di dalam halaman browser, kita akan memerlukan beberapa atribut. Nah, atribut kali ini kita akan menggunakan atribut align ya. Atribut align ini itu kita akan letakkan di tag tr dan serta tag th dan tag td. Adapun arti dan kegunaan serta fungsi dari atribut align ini adalah yang pertama. Nah, sebelumnya atribut align ketika kita ketik di Sublime Text itu nanti ada nilai ya. Di dalam atribut align ini juga ada nilainya. Nilainya itu ada 3. Yang pertama left, center, dan right ya. Ada kiri, rata tengah, dan kanan, rata kanan. Oke. Hal seperti ini sama halnya juga kita sering menggunakan Microsoft Excel ya. Nah, di Microsoft Excel itu sangat mudah sekali. Saya percaya bahwa teman-teman itu sudah familiar dengan Microsoft Excel dan familiar juga dengan bagaimana cara mengolah Microsoft Excel, bagaimana mengatur tabelnya, bagaimana mengatur teks di dalam tabelnya, bagaimana penggunaan rata kiri, rata tengah, rata kanan. Nah, coba kita lihat dari Microsoft Excel ini. Nah, pada Microsoft Excel ini ada teks ya, ada teks ya. Nah, teks ini di sini kalau kita perhatikan ada rata kiri. Nah, di dalam teks ini, di dalam teks yang ada di Microsoft Excel ini, nah ini perumpamaannya sama halnya yang akan kita pelajari nanti, yang akan kita bahas nanti. Itu ada rata kiri, nanti dia bisa kita buat rata tengah, teksnya bisa kita buat rata kiri. Oke, teman-teman. Nah, selanjutnya kita mungkin bisa langsung saja ke script ya, ke script bagaimana dan teman-teman bisa mencoba script ini ya, dan mencoba script ini nanti hasilnya kita akan tampilkan sama-sama. Oke. Nah, ini script ini adalah salah satu contoh ya, salah satu contoh untuk penggunaan atribut align ya, seperti ini ya. Atribut align di sini memiliki nilai ya, sama seperti yang saya jelaskan tadi, memiliki nilai. Ada right ya, ada left, ada left, ada recenter, ada
right. Nah, selanjutnya kita akan lihat di Sublime Text biar kelihatan lebih bagus lagi. Oke, ini di Sublime Text. Di Sublime Text ini bisa kita lihat secara langsung, dan juga ada satu contoh untuk atribut ya, atribut length. Di sini ada leaf ya. Di sini ada kita lihat sebentar. Di sini ada atribut length. Di sini ada nilainya, atribut length, nilainya, atribut length dan nilainya. Nah, di sini saya buat contoh untuk atribut length, nilainya adalah leaf, dan atribut yang satu lagi atribut length, center dan read. Nah, ini bisa kita terapkan, dan teman-teman bisa untuk mencoba untuk script ini. Silakan dicoba, nanti hasilnya akan seperti ini. Oke, baik, mungkin langsung saja kita beralih ke yang selanjutnya. Itu jangan lupa untuk yang tadi script ini disimpan file dengan nama contoh 1 ya. Nah, selanjutnya bagaimana mengatur tinggi sel ya. Bagaimana mengatur tinggi sel? Untuk mengatur tinggi sel pada tabel itu kita akan menggunakan atribut height ya, atribut height pada tag table. Nah, seperti ini contohnya ya. Kita lihat lagi di Sublime Text-nya. Untuk atribut height ya, itu kita bisa letakkan di di tag table. Ini saya letakkan di tag table ya, di tag table. Nah, nanti di sini kan ada dua table ya, table pertama dan table yang kedua. Untuk table yang pertama ini saya tidak gunakan atribut height ya. Atribut height saya tidak gunakan di table yang pertama, dan selanjutnya di table yang kedua saya akan gunakan atribut height seperti ini ya, seperti ini contohnya. Saya perbesar. Oke, seperti ini contohnya. Nah, nanti hasilnya akan kelihatan jelas, dan hasilnya akan seperti ini. Oke, mungkin bisa juga kita teman-teman untuk mencoba, dan jangan lupa disimpan dengan nama contoh 2 ya, jangan lupa disimpan dengan nama contoh 2. Baik, selanjutnya mengatur teks pada posisi vertikal ya. Nah, untuk mengatur teks pada posisi vertikal ini kita akan menggunakan atribut juga ya, akan kita gunakan juga salah satu atribut, yaitu atribut flying ya. Atribut flying ini itu kita letakkan di tag th, tag tr dan tag td. Nah, untuk atribut flying ini juga memiliki nilai ya. Ini juga memiliki nilai, dan nilainya itu ada 3. Yang pertama top, yang kedua middle, yang selanjutnya adalah, yang terakhir adalah bottom. Nah, untuk top itu diletakkan di bagian atas pada sel ya, di bagian atas pada sel. Jadi teksnya itu ke atas. Untuk middle itu berada di bagian tengah pada sel. Artinya teksnya itu berada di bagian tengah ya. Dan yang terakhir adalah bottom. Itu teksnya berada di bagian bawah ya. Top di atas, middle di tengah, bottom di bawah. Oke. Selanjutnya ini saya berikan contoh ya, saya berikan satu contoh. Di dalam contoh ini saya meletakkan atribut flying di tag td. Atribut flying ini di tag td. Di sini saya beri nilai top, middle dan bottom. Nah, untuk hasil dari script ini bisa kita saksikan sama-sama. Hasilnya akan seperti ini. Oke, baik. Untuk script ini silakan disimpan dengan contoh 3. Oke.
selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana mengatur lebar tabel dan sel. Nah, untuk mengatur lebar tabel dan sel itu akan kita gunakan atribut width ya. Untuk atribut width ini itu kita letakkan pada tag table ya. Kita letakkan pada tag table. Nanti akan kita gunakan untuk mengatur lebar tabel tanpa bergantung pada ukuran jendela browser. Kita lihat contohnya. Nah, ini contoh yang keempat ya. Contoh keempat dalam penggunaan width. Nah, di sini juga saya kita lihat di Sublime Text-nya ya. Sebelumnya kita lihat di Sublime Text. Nah, untuk penggunaan width ya, penggunaan width ini itu kita di sini saya buatkan ada contoh dua tabel pertama dan tabel kedua. Untuk tabel pertama ini, saya di sini saya buat tanpa menggunakan width ya. Dan tabel yang kedua itu saya buat di sini itu menggunakan width dan saya letakkan di tag TD dan nilainya di sini saya buat 200 ya. 200. Untuk nilai silakan bisa diinputkan nilai berapapun ya dalam bentuk angka, bisa 100, bisa 50, tergantung dengan keinginan kita ya. Atribut width dan beri nilai berupa angka ya. Dan juga bisa kita buat persen di sini ya. Misalkan 1 sampai 100%. Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Oke, sebelumnya jangan lupa ya disimpan dengan nama contoh 4. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, ini juga ya, ini juga sama seperti yang saya katakan tadi. Untuk width ini bisa kita masukkan nilai width itu berupa persen ya, bisa 75% dan lain sebagainya. Bisa 75%, bisa 100%, bisa 50%, tergantung dengan keinginan kita. Oke, dan hasilnya akan seperti ini untuk script ini. Oke, baik, selanjutnya width ini, atribut width ini juga dapat digunakan pada sel tertentu dengan cara menyebutkannya pada tag TD atau tag TH. Oke, jadi bisa kita letakkan di tag TD ataupun tag TH ya. Oke, berikutnya mengatur jarak dalam tabel. Untuk mengatur jarak dalam tabel itu terdapat dua buah atribut yang akan kita gunakan untuk mengatur jarak teks terhadap rata kiri ya. Rata kiri itu kita gunakan atribut cell padding ya. Untuk rata kiri itu kita gunakan cell padding, dan untuk mengatur jarak bagian sel terhadap tepi dalam bingkai table, yaitu kita gunakan cell spacing ya. Oke, kita bisa saksikan untuk contoh kita bisa lihat ini ada penggunaan cell padding dan cell spacing. Di sini saya buat contohnya cell spacing ada nilainya 10 dan cell padding nilainya 5, dan hasilnya akan seperti ini. Teman-teman, ada satu untuk tugas ya, bagi teman-teman yang ingin mencoba ya, sebelum kita akhiri. Hasil tabelnya seperti ini ya, dan silakan dibuat ya, oke, sudah jelas ya. Silakan dibuat untuk tabelnya. Di situ di dalam tugas ini
Di situ saya membuat ada teks yang berada di atas, ada juga teks yang berada di tengah dan juga berada di bawah, dan ada teksnya yang letaknya di bagian tengah, center dan middle. Dan juga di situ ada warna ya, warna kuning. Nah, silakan teman-teman untuk membuat skrip ini. Dan jangan lupa untuk skrip ini silakan dikirim ke email saya ya, silakan dikirim ke email saya. Nanti email saya ada, bisa lihat di sini ya. Email saya ada di sini. Dan untuk video kali ini cukupkan sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.